ada perkebunan kelapa yang letaknya itu di tengah-tengah sawah. Nah, bagaimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Tinggal dihitung saja teman-teman. Satu harinya 30 kilo kali 15.000. Berarti per hari itu 450.000. Halo sahabat petani muda Langgong Sari. Kali ini ada satu potensi pertanian yang ternyata hasilnya sangat menjanjikan, yaitu budidaya kelapa ganja. Sebagai warga negara Indonesia, pasti sudah tidak asing lagi dengan pohon kelapa. Bahkan sebagian besar warga Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, menggantungkan hidupnya dari budidaya kelapa. Dalam rangka meningkatkan potensi pertanian kelapa, saat ini sedang dikembangkan budidaya kelapa ganja, yaitu kelapa dengan pohon yang tidak terlalu tinggi, akan tetapi hasilnya tidak kalah dengan pohon kelapa pada umumnya. Dalam video ini, akan kita ulas lebih jauh tentang budidaya kelapa ganja. Tonton videonya sampai selesai, jangan lupa selalu dukung kami dengan like, subscribe, dan juga komentar yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi dengan channel Petani Muda Langgong Sari, dan kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Haji Rasim ya, yang mempunyai satu lahan yang sangat unik sekali, yaitu ada perkebunan kelapa yang letaknya itu di tengah-tengah sawah. Nah, bagaimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai. Jadi ceritanya seperti ini ya. Mohon maaf ya, bajunya tidak sesuai karena memang kita lagi jalan, kemudian di tengah sawah itu ada sebuah perkebunan kelapa, tapi kelihatannya kok unik ya. Segi uniknya diantaranya itu adalah dengan tingkat ketinggian yang tidak biasanya atau tidak seperti pohon kelapa pada umumnya. Kebetulan untuk domisili kita ada di Desa Langgong Sari, Kecamatan Silongo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang merupakan salah satu penghasil gula kelapa di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Akan tetapi di sini pada umumnya pohon kelapa itu kan tingginya sudah di atas 5 meter, bahkan ada yang sudah 10 meter. Tapi di sini ada sebuah inovasi baru dengan hanya 2 meter maksimal itu sudah bisa diambil niranya. Sekarang kita mau langsung bertanya-tanya dengan pemiliknya ya. Dengan Pak Haji Rasim nggih. Ya. Sekarang ada sebuah pertanyaan paling mendasar ini Pak. Apa yang menjadi alasan Bapak kok bisa merubah lahan sawah yang produktif untuk sawah tapi kok ditanami kelapa? Itu alasannya apa itu Pak? Ya memang untuk sawah itu sangat produktif. Tapi setelah saya pikir-pikir, sawah itu kan minimal itu untuk penggarapan itu setahun 2 kali. Harus dipupuk, harus dipelihara dan lain-lain. Nah, sedangkan pohon kelapa ini saya tanami kelapa karena kelapa tanaman tahunan. Tanaman yang setelah ditanam sudah, karena sistem kita adalah sistem organik, sehingga tanpa pupuk kecuali pupuk organik kotoran ternak. Karena di lahan ini juga ada kambingnya, sehingga rumputnya untuk pakan, terus pupuk kotorannya untuk pupuk. Demikian. Karena kelapa itu belum keluar batangnya saja sudah mulai berbuah. Ini tadi bilang bahwa 2 meter sudah bisa diambil niranya, itu tidak. Itu baru belum keluar batangnya, sekitar setengah meter itu sudah kita ambil sadapan kelapanya. Nah ini kan banyak kelapa-kelapanya, kita memang ada yang maksudnya disadap sambil dipelihara kelapanya, karena kelapanya untuk bibit, karena banyak orang-orang yang membutuhkan untuk bibit, sehingga ada disadap sambil diambil bibitnya. Itu seperti itu, sehingga apabila sawah dengan perkebunan kelapa jauh lebih menguntungkan daripada tanaman padi yang harus dirawat, apalagi tengah hama. Kalau kelapa hamanya kan jarang, setelah ditanam sudah panen terus. Kalau kita panen kelapa tiap bulan, kalau panen nira untuk gula itu hampir setiap hari kita ambil pagi dan sore.
Oh ya. Jadi ada klarifikasi ya. Ternyata itu bukan minimal 2 meter, bahkan setengah meter itu sudah bisa diambil niranya. Nah, kemudian di sini satu hal yang unik lagi itu adalah pada umumnya yang namanya pohon kelapa itu kan bisa diambil niranya, bisa diambil kelapanya. Kalau hanya dimanfaatkan kelapanya saja, biasanya tidak keluar niranya. Dan juga sebaliknya, kalau mau diambil nira tidak keluar kelapanya. Tapi kalau di sini satu pohon itu niranya bisa diambil, kelapanya juga bisa diambil. Ya, otomatis ada dua keuntungan dari satu pohon kelapa tersebut. Nah, kemudian di lahan ini yang saya lihat itu memang sangat produktif sekali. Ya, kalau tadi telah dijelaskan nilai bisnis atau keuntungannya dibandingkan dengan padi itu lebih menguntungkan ini ya Pak? Ya, jauh Ya, jauh lebih menguntungkan berlipat-lipat ini. untungnya. Karena kalau padi itu 1 tahun misalnya rata-rata dua kali panen, walaupun ada yang 3 kali panen, tapi rata-rata kalau di sini kan 2 kali panen. Kalau di sini memang repot, saya lihat itu repotnya di awal. Pada saat penanaman itu dari tanam sampai bisa produktif berapa tahun Pak? Ini dari tanam sampai produktif itu sudah pertama keluar bunga itu umur 27 bulan. Ya rata-rata 3 tahun 3 lah. tahun ya. 3 tahun kita sudah bisa penyadapan. Dan nanti kalau untuk pengambilan buah itu setelah 3,5 tahun itu sudah bisa pengambilan buah. Itu seperti itu. Jadi Di samping ya. itu dari penanaman sampai keluar bunga dan buah itu kita bisa tumpang sari, sayur-sayuran, jagung dan lain-lain. Jadi selama kita menanam kelapa itu ada penghasilan pemasukan untuk sayur-sayuran. Terus itu. Jadi tidak sampai saat ini juga masih ada tumpang sari, nanas, pisang dan lain-lain. Ya. Jadi selama 3 tahun itu memang secara umum masa pertumbuhan dari tanam kelapa sampai bisa diambil niranya kan 27 bulan ya, rata-rata 3 tahun. Tapi kalau sampai bisa diambil buahnya itu adalah 3 tahun. Dan ternyata itu bisa untuk tumpang sari. Jadi selama 3 tahun itu bukan berarti kita tanahnya didiamkan dan tidak produktif, tidak menghasilkan. Ternyata tetap bisa tumpang sari. Nah, di sini yang saya lihat juga di satu areal ini kurang lebih itu kan ada 7.000 meter ya. Kalau orang sini mengatakan itu satu bau, itu ada 250 pohon, betul ya Pak? Iya, 250 pohon karena pohonnya itu kecil-kecil, daunnya juga nggak terlalu lebar, paling sekitar 3 atau 4 meter, sedangkan kelapa dalam kan itu bisa sampai 7-8 meter, sehingga jarak tanam bisa kita rapatkan antara 3 meter kali 8 meter, sehingga dengan luas yang tidak terlalu lebar bisa untuk tanaman yang banyak. Ini 7.000 meter sekitar 250 batang dengan jarak tanam 3 meter kali 8. Memang daun antara 3 meter itu nyambung, tapi nyambung satu sebelah. Yang sebelah jarak tanam 8 meter itu tidak nyambung, sehingga ada peluang cahaya matahari masuk mengenai tanah. Oh ya, betul sekali ya. Jadi dengan jarak tanam yang tidak terlalu lebar ya, karena pohonnya kecil-kecil ya Pak. Ya. Ya, itu kan sehingga bisa ditanam sampai 250 pohon dengan jarak tanam rata-rata 3 meter kali 8 meter ya. Untuk arah timur baratnya itu 3 meter dan arah utara ke selatannya itu adalah 8 meter. Tujuannya adalah biar nanti sinar matahari itu tetap bisa masuk menyinari tanah dari pohon kelapanya tersebut. Nah, di sini kalau tadi teman-teman lihat itu kan di bawahnya memang agak banyak rerumputannya ya, banyak rumput. Mungkin kalau orang yang berpikir loh kayaknya kok nggak nyaman untuk jalan ya karena rumputnya banyak. Ternyata rumput tersebut itu adalah digunakan untuk pakan kambing. Jadi satu area ini bisa diambil kelapanya, bisa diambil niranya, dan rumputnya itu untuk pakan kambing. Dan di sini juga ada kandang kambingnya sehingga benar-benar maksimal sekali untuk nilai produktivitasnya kalau dibandingkan dengan pengolahan sawah. Ya, tentunya harus ada trik-trik atau perawatan-perawatan khusus. Jadi di sini ada kelapanya, kemudian buah-buahnya ada nanas, ada jambu, kemudian ada juga yang saat ini lagi lumayan ramai ini ada talas, ini talas yang besarnya banyak sekali ya. Nanti
lihat di liputannya ada itu ya, ada talas ya, satu pohonnya itu bisa berapa kilo Pak? 7 kilo. Ya itu bisa 7 kilo itu ya, dengan pohon talas. Jadi di sini itu benar-benar tumpang sarinya luar biasa sekali, dan ini bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman semuanya yang punya lahan tidak terlalu luas tapi bisa dimaksimalkan. Dan ini yang namanya pohon kelapa itu kan tanahnya kering. Beda dengan sawah, itu memang harus selalu diairi dengan airnya, itu benar-benar harus mengalir, karena ada masanya kalau sawah itu direndam, atau orang sini mengatakan itu dielep ya, itu direndam air. Tapi kalau ini kan tanah kering. Misalnya dari teman-teman semuanya itu kok tanahnya itu jauh dari sumber air, kita bisa agak sedikit menambah anggaran, kita bikin sumur, dan sumur itu bisa dipakai untuk menyirami atau mengaliri sistem pengairan yang ada di perkebunan kita. Nah, sekarang tinggal cerita bisnis ini Pak. Nah, setelah ini usianya sudah berapa tahun dari pertama tanam? Dari pertama dipanen itu berapa tahun? Ini sudah 5 tahun. 5 Pertama tahun ya? panen itu bisa disadap itu umur 3 tahun. Itu mulai disadap. Nah terus disadap, tapi ya selang-seling ada yang kita biarkan bunga yang untuk pembuahan, karena saat ini kebutuhan bibit banyak rekan-rekan yang memesan, sehingga kita selang-seling, ada yang kita sadap, ada yang dalam satu pohon ada yang disadap, ada yang tidak, di bawah disadap, di atas ditinggalkan. Berarti ada ya. Secara sekaligus itu satu pohon ya, bisa diambil niranya, Ya. bisa diambil buahnya untuk bibit. Ya. Ya, bahkan kebutuhan bibit juga masih banyak ya. Nanti di dalam video ada nomor HP bagi teman-teman yang butuh bibit kelapa genjah. Ya, ini namanya kelapa genjah ya, bisa menghubungi nomor HP yang ada di dalam video dan ada di dalam deskripsi. Nah, kalau hitung-hitungannya itu Pak, selama 1 tahun itu kira-kira penghasilannya berapa? Ketika diuangkan maksudnya. Ya, kalau diuangkan itu, ini saya ambil niranya saja. Itu niranya itu dari 250 pohon, karena ini tidak disadap semua, selang-seling, itu dari 250 pohon sekitar 30 kilo. 30 kilo gula per hari. Per hari ya. Dengan harga 15.000 per kilo. Itu gula cetak. Nah itu ya bisa dikalikan sendiri 30 lah. Sedangkan masalah bibitnya, bibit kita jual itu 35.000 per batang bibitnya. Nah itu per pohon itu 1 tahun itu bisa menghasilkan antara 50 sampai 100 batang. Karena bibitnya selang-seling. Kalau nggak selang-seling, satu pohon 1 tahun ya bisa 250 butir, 250 batang, karena ini selang-seling ya, sehingga separuhnya itu antara 50 sampai 100 itu per pohon, itu dari hasil bibitnya. Oh ya, berarti kalau dari niranya ya, karena kita yang prioritas setiap hari itu adalah pengambilan nira. Kalau bibit itu kan hanya sebatas tambahan ya Pak, Iya. bukan yang utama ya. Kita ambil yang utama saja. Tapi selagi masih ada yang membutuhkan, bibit ya sangat menguntungkan, karena satu batang kita jual 35.000 bagi rekan-rekan yang membutuhkan, sehingga dalam satu pohon 100 kan juga banyak juga, melebihi gulanya daripada kelapanya. Tapi ini pun sampai kapan bibit masih laku, karena kita produksi tiap hari bibitnya. Ada yang butuhkan atau tidak ke depannya kan saya belum tahu. Tapi kalau gula itu hampir setiap tahun kebutuhan gula kan meningkat, sehingga saya tidak khawatir dengan hasil gula. Kalau hasil bibit lah selagi masih ada yang memesan. Oh ya. Berarti kalau bibit itu tergantung pesanan, ketika banyak yang memesan pasti dari sini mempersiapkan. Tapi kalau yang gula itu yang non-stop ya Pak. Non-stop. Tinggal dihitung saja teman-teman. Dari 250 pohon, satu harinya 30 kilo kali 15.000, berarti per hari itu 450.000 ya. Kemungkinan kalau tidak diambil buahnya, buah kelapanya, bisa lebih dari situ ya. Per hari bisa lebih dari 50 kilo gulanya. Ya. Jadi kalau tanpa diambil dimaksimalkan semua, hanya diambil niranya saja per hari bisa 50 kilo. Bisa dibayangkan 50 kilo dikalikan 15.000 per hari, berarti berapa? 750.000 rupiah per hari, dengan jumlah pohonnya itu adalah 250 pohon dan luas areanya itu
7.000 meter ya, 1 hektar kurang sedikit ya. Jadi kalau kita berbicara manisnya memang manis sekali, tapi tentunya itu belum dipotong biaya produksi ya Pak. Ya, saya sementara karena organik ya biaya produksi tidak ada, karena waktu penanaman kan kita cuma nanam 250 pohon, itu nanam 2 orang sehari selesai. Setelah selesai sudah kita biarkan. Kita yang kita pelihara ya sayur-sayurannya. Ini tidak dirawat. Maksudnya tidak dirawat, apalagi kita pohon kelapa itu rawan dicangkul. Kalau dicangkul itu oyotnya pada patah, sehingga itu mengganggu proses pertumbuhan, apalagi kita lagi diambil niranya. Jadi kita sebaiknya menurut saya itu pohon kelapa itu tidak dicangkul bawahnya, biarkan tumbuh rumput-rumputan sehingga pertumbuhan normal, tidak terganggu. Istilahnya orang Jawa itu ngendat itu mancungnya. Ini kita pilih genjah yang mancungnya panjang biar disadap mudah. Memang kelapanya kelihatannya kecil, itu cuma sabutnya yang tipis, tapi kelapanya besar. Itu bisa dibuktikan karena saya bukan penjual bibit, kita adalah petani yang dibutuhkan bibit. Sehingga ini apabila yang membutuhkan itu bukan abal-abal, memang ada, bisa lihat langsung di pohon bibitnya, maksudnya pohonnya, terus bibitnya di sekitar. Saya tidak ambil bibit dari yang lain, memang dari sini saya sesuai dengan pesanan. Kalau nggak ada yang pesan kita nggak bikin, itu seperti itu. Oh ya, jadi memang fokusnya di sini itu lebih ke sistem pertaniannya, bukan bisnis bibitnya ya. Jadi tapi kalau misalnya teman-teman butuh bibit, silahkan dapat menghubungi nomor yang ada di dalam video dan juga ada di dalam deskripsi ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai solusi buat teman-teman semuanya yang punya lahan tidak terlalu luas. Kalau misalnya kita dengan sistem pertanian sawah itu membutuhkan biaya yang cukup lumayan ya, ini bisa menjadi salah satu solusi bagi teman-teman semuanya dalam memaksimalkan lahan dan memaksimalkan potensi yang ada di sini ya. Contohnya di sini tadi telah disampaikan bahwa satu areal itu ada kelapanya, dan kelapa itu bisa diambil buahnya dan bisa diambil niranya. Lahannya yang di bawah, rumputnya dimanfaatkan untuk pakan ternak, dan juga tetap bisa ditumbang sari. Ada pisang, ada nanas, ada talas, ada jambu juga tadi saya lihat ya. Itu bisa menjadi nilai tambah dari teman-teman semuanya ketika mengelola lahan dengan sistem tumpang sari. Dan tentunya itu ketika kita mendatangkan sebuah orang yang lebih ahlinya, sang ahlinya itu bisa lebih maksimal lagi. Tidak berlatih sendiri ya, tapi kita tetap mendatangkan praktisi pertanian yang bisa mengetahui kadar tanahnya bagaimana, kemudian pH tanahnya berapa, dan yang cocok sekali itu tumbang sarinya dengan apa. Karena kalau pohon kelapa itu dimanapun bisa tumbuh, di pinggir pantai bisa, di gunung bisa, di perkotaan bisa, ini di tengah sawah juga bisa, tapi yang membedakan adalah kadar pH tanahnya. Sehingga nanti kalau kadar pH tanahnya sesuai, kita bisa disesuaikan dengan tumpang sari yang ada di sini. Jangan sampai kita salah tanam, karena kalau salah tanam justru hasilnya akan berkurang atau bahkan menghambat pertumbuhan dari pohon kelapa tersebut. Mungkin hanya itu saja untuk liputan kali ini. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan juga komentar yang membangun. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan bibit pohon kelapa genjah ataupun bibit yang lainnya, bisa menghubungi nomor yang ada di dalam video dan juga nomor yang ada di dalam deskripsi. Terima kasih kepada Pak Haji Rasim atas waktunya. Tetap semangat dalam berkarya. Salam petani muda Langgongssari, karena petani adalah tonggak utama kehidupan kita di bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.